Bab 5579. Seorang wanita. Setelah mendengar kata-kata Charlie, Maria Lin berseru, "Tuan, apakah Anda masih ingat seperti apa rupa wanita itu?" Ye Chen mengerutkan kening, mengingat pandangan sekilas pada saat itu, dan berkata, "Saya merasa seperti orang itu wajahnya tampak seperti dia berusia 30-an dan terlihat cukup bagus." Lin Waner mengangguk ringan, "Itu pasti Paman Ding Yuan, salah satu dari 4 bangsawan besar Po Qing Hui." Ye Chen bertanya dengan heran, "Kamu tahu 4 yang hebat?" "Arl." Keluarga budak mengetahui sesuatu. Lin Waner berkata, "Meskipun hanya Wu Feiyan yang bertahan hingga hari ini di masyarakat Po Qing, masih ada beberapa keturunan suku ayahku di dalam. Karena racun khusus yang disiapkan oleh Wu Feiyan, mereka hanya bisa setia kepada Wu Feiyan dari generasi ke generasi, tetapi mereka juga tahu bahwa saya masih di sini. Dia masih hidup dan telah mencoba yang terbaik untuk memberitahu saya tentang berita tersebut, jadi saya memiliki pemahaman tentang situasi internal masyarakat Po Qing. Secara namanya, masyarakat Po Qing memiliki status tertinggi dari 4 bangsawan kecuali Wu Feiyan, tetapi kenyataannya sumber daya keuangan, manusia, dan material Po Qing Hui semuanya berada di tangan kantor 5 gubernur angkatan darat, dan 5 gubernur angkatan darat ini kantor, tanpa kecuali, semuanya adalah anggota keluarga Wu, yaitu keturunan keluarga asli Wu Feiyan. Kekuatan Wu Feiyan kuat, abadi, dan kejam dalam perilakunya, dia telah mengumpulkan kekayaan dalam jumlah yang luar biasa selama bertahun-tahun. Kekayaan ini pada dasarnya dikelola oleh keluarga Wu, dan oleh karena itu keluarga Wu setia kepada Wu Feiyan. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Lin Waner melanjutkan, adapun 4 bangsawan besar yang menghancurkan Qing Hui, mereka adalah Paman Chang Seng, Paman Jiamong, Paman Ding Yuan dan Paman Zongyong. Di antara mereka, Paman Chang Seng adalah yang terkuat, dan Paman Ding Yuan adalah yang paling kuat. Paman Jiangong telah dibunuh oleh bawahan tuan muda sebelumnya, dan Paman Chang Seng dipaksa untuk menghancurkan dirinya sendiri oleh tuan muda hari ini. Jika Paman Ding Yuan juga terluka parah, 3 dari 4 bangsawan besar Po Qing Hui akan dibunuh di yang tangan guru. Petik 2. Ye Chen berkata, "Saya tidak tahu apakah Paman Ding Yuan masih hidup sekarang. Jika dia sudah mati, lebih baik dikatakan. Jika dia masih hidup, dia mungkin menemukan kesempatan untuk melaporkan berita tersebut kepada Wu Feiyan." Itu, Ye Chen berjuang untuk bangun, tetapi merasa tubuhnya masih tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Lin Waner buru-buru menekan bahunya dan berkata, "Tuan, jangan khawatir, kekuatan penghancuran diri Chang Sengbo sangat besar, kuat, tidak diketahui apakah Paman Ding Yuan masih hidup. Selain itu, meskipun dia cukup beruntung untuk masih hidup, pasti terluka parah, dan situasinya mungkin tidak lebih buruk dari tuan muda tidak ada kesempatan untuk memberi tahu Wu Feiyan untuk sementara waktu." Ye Chen berkata dengan sungguh-sungguh, "Kita masih tidak bisa menganggap entengnya, tidak peduli apakah dia hidup atau mati, kita harus menemukannya sesegera mungkin." Setelah itu, dia memandang Lin Waner dan berkata, "Nona Lin, tolong pinjamkan saya telepon Anda. Sekarang juga." Petik 2. Sebuah lembah beberapa kilometer dari Wan Liu Villa. Hong Wu, Chen Zekai, Li Yalin, dan keluarga He, termasuk Surwoli, telah mencari di seluruh lembah. Semua orang telah mencari begitu lama tetapi masih tidak dapat menemukan keberadaan Ye Chen. Mereka menjadi semakin cemas dan bahkan memiliki firasat buruk di dalam hati mereka. Lagi pula, kekuatan ledakannya memang terlalu besar, dan sosok di tengahnya jelas merupakan sisa-sisa tubuh manusia setelah ledakan. Jika ada orang lain di sekitar yang mengalami ledakan sebesar itu, akan sulit untuk bertahan hidup. Meskipun mereka semua tahu bahwa Ye Chen sangat kuat, menghadapi ledakan yang begitu dahsyat, tidak ada yang yakin apakah Ye Chen dapat selamat dari ledakan tersebut. Bertentangan dengan keputusasaan dan suasana hati orang lain yang semakin berat, Li Yalin merasa semakin penuh harapan setelah pencarian berulang kali tetapi tidak berhasil. Bab 5580. Pada saat ini, Surwoli mengalami gangguan emosi. Dia tiba-tiba duduk di tanah dan menangis dengan keras, yang tiba-tiba menarik perhatian orang lain. Semua orang bergegas maju untuk menghibur Surwoli. Meskipun suasana hati Hong Wu sedang berat, dialah yang pertama berbicara, "Nona Su, jangan terlalu khawatir. Mungkin Tuan Ye akan memiliki takdirnya sendiri." Petik 2.
Meskipun mata Chen Zekai merah, dia masih bisa menghibur dirinya sendiri. Selama tidak ada bukti jelas bahwa Tuan Muda dalam bahaya, itu membuktikan bahwa masih ada harapan untuk segalanya. Mereka hanya menghiburnya. Faktanya, semua orang tidak dapat menemukan keberadaan Ye Chen, dan mereka merasa sangat tidak yakin dan sangat sedih. Li Yalin melangkah maju saat ini dan berkata kepada semua orang dengan wajah percaya diri, jangan terlalu pesimis untuk saat ini. Mulai sekarang, saya pikir peluang Tuan Ye untuk bertahan hidup sangat tinggi. Mau tidak mau berseru, benarkah? Li Yalin menganalisis dengan tenang, setiap orang harus memikirkan satu hal terlebih dahulu. Kita tidak boleh merasa pesimis dengan lambatnya menemukan keberadaan Tuan Ye. Sebaliknya, kita harus merasa pesimis tentang keterlambatan menemukannya. Saya senang mengetahui keberadaan Tuan Ye. Berbicara tentang ini, Li Yalin menambahkan, pikirkanlah, ledakan tadi begitu dahsyat. Ya, bahkan jika dia masih hidup, saya khawatir hanya akan ada satu yang tersisa. Tarik napas, hanya karena kita tidak dapat menemukan keberadaan Tuan Ye, dan kita tidak dapat menemukan tubuh Tuan Ye, ini membuktikan bahwa kemungkinan Tuan Ye melarikan diri dari kematian sangat tinggi. Hong Wu berseru, Detektif Li, ada barang-barang milik Tuan Ye yang menjadi pusat ledakan-ledakan ketika ledakan terjadi. Namun, kami telah mencari di area yang luas dan tidak menemukan petunjuk tentang Tuan Ye. Bukankah ini sangat kontradiktif? Mungkinkah Tuan Ye dapat bersembunyi di tempat yang aman pada saat itu ledakannya? Jika itu masalahnya, mengapa dia tidak menghubungi kita? Li Yalin berkata dengan serius, Hong Wu, kamu sudah lama mengikuti Tuan Ye, dan kamu seharusnya tahu betul banyak hal itu. Metode Tuan Ye bukanlah sesuatu yang kita orang dewasa dapat pahami. Sepertinya saya tidak mengerti mengapa Tuan Ye bisa menyelamatkan saya setelah saya ditembak berkali-kali dan tubuh saya berubah menjadi sarang lebah. Jadi, kita tidak boleh menggunakan akal sehat untuk melihat apa yang terjadi hari ini. Apakah menurut Anda Tuan Ye mungkin berada di pusat ledakan? Lalu mengapa Anda tidak berpikir berbeda? Jika Tuan Ye punya cara untuk menahan ledakan, pada saat ledakan, itu akan sangat buruk. Apakah Anda sudah menempatkan diri Anda di zona aman? Hong Wu berkata dengan mata merah, Inspektur Li, saya tidak ingin berkonfrontasi dengan Anda, saya juga tidak ingin bernyanyi melawan Anda. Hidup saya, Hong Wu, diberikan oleh Guru Ya. Jika Tuhan dapat membuat Tuan Ye aman, saya tidak akan mendapat masalah jika Hong Wu terbunuh di tempat. Pada titik ini, Hong Wu tersedak dan berkata, saya hanya tidak tahu apa yang harus saya lakukan terhadap Tuan Ye. Petik 2. Semua orang berkata, mereka mengangguk dengan penuh pengertian. Faktanya, semua orang merasakan hal yang sama. Mereka semua berharap Ye Chen akan baik-baik saja, tetapi mereka semua takut sesuatu akan terjadi padanya. Saat ini, ponsel Hong Wu tiba-tiba berdering. Dia dikejutkan oleh nada dering ponselnya dan berseru, bukankah sinyalnya diblokir? Chen Zekai di samping berkata, helikopter yang bertanggung jawab untuk memblokir baru saja kembali. Jika pemblokiran berlangsung lama, di dekatnya warga pasti akan menemukan cara untuk mengeluh. Sebaliknya, itu akan menimbulkan lebih banyak masalah. Oh, Hong Wu mengangguk, melihat nomor penelepon dan tidak mengenalinya, jadi dia langsung menekan telepon, menyeka air matanya, dan berkata, ayo terus mencari. Setelah itu, telepon berdering lagi. Hong Wu sudah mudah tersinggung, dan dia semakin terganggu dengan panggilan ini. Jadi dia segera menekan tombol jawab dan berkata, kamu sakit. Kamu terus meneleponku di malam hari. Kamu belum selesai, kan? Saat dia mendengar suara Ye Chen, Hong Wu kesurupan sejenak. Dia tidak bisa segera sadar kembali. Dia hanya menatap ke langit dengan tatapan kosong dan bergumam, apakah ini mimpi? Apakah Tuhan benar-benar begitu pintar? Ye Chen bertanya di ujung telepon yang lain, Hong Wu, apa yang kamu gumamkan di sana? Ketika ditanya oleh Ye Chen, Hong Wu kembali sadar dan bertanya dengan kaget, Tuan Ye. Apakah itu benar-benar kamu? Atau apakah aku di sini? Petik 2. Begitu Hong Wu mengatakan ini, semua orang di sekitarnya meledak. Semua orang menanyainya, menanyakan apakah panggilan itu benar-benar dari Ye Chen. Ye Chen bertanya lagi pada Hong Wu, tidak bisakah kamu mengenali suaraku? Hong Wu kemudian yakin bahwa orang yang berbicara dengannya di ujung telepon sebenarnya adalah Ye Chen.
Untuk sesaat, Hong Wu menangis kegirangan. Dia menangis dan bertanya, Tuan Ye, di mana Anda? Kami telah mencari di lembah selama hampir 1 jam, tetapi kami masih belum menemukan keberadaan Anda. Kami hampir sekarat panik. Ye Chen bertanya kepadanya, Anda? Dengan siapa Anda? Hong Wu berkata dengan tergesa-gesa, saya, Lao Chen, Inspektur Li, dan keluarga He yang dipimpin oleh Nona Ruoli. Ye Chen bertanya lagi, tidak ada orang lain? Hong Wu, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Tidak, Hong Wu berkata dengan tergesa-gesa, yang lain tahu terlalu banyak, jadi saya tidak memberitahu terlalu banyak orang. Hong Wu mengabaikan harga dirinya dan bertanya dengan cepat, Tuan Ye, di mana Anda? Ye Chen terbatuk 2 kali, ahem, saya tidak akan bisa menjelaskan ini kepada Anda untuk sementara waktu, tapi jangan khawatir, saya baik-baik saja untuk saat ini. Tidak masalah, Wu berkata dengan gembira sambil menyeka air matanya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak masalah jika aku mati, selama kamu baik-baik saja. Tuan Ye Chen bingung ketika mendengar ini. Saya mendengar suara Li Yalin datang dari ujung telepon yang lain, Tuan Ye, Anda baik-baik saja. Ye Chen tersenyum dan berkata, terima kasih, Inspektur Li, atas perhatian Anda. Saya tidak melakukan apa-apa untuk saat ini. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar nenek saya dan yang lainnya? Li Yalin berkata dengan tergesa-gesa, jangan khawatir, mereka semua berada di villa lereng gunung dan aman saat ini, tetapi mereka semua khawatir. Anda? Oke, Ye Chen menghela napas lega dan berkata, Inspektur Li akan kembali lagi nanti untuk membantu saya menstabilkan mereka emosi. Katakan padanya bahwa saya baik-baik saja dan biarkan mereka beristirahat di villa sisi gunung dulu. Saya akan kembali jika sudah waktunya datang dan berkunjung. Li Yalin setuju dan berkata, baiklah, Tuan Ye, saya akan menyampaikannya kepada kamu. Kemudian, Li Yalin bertanya, ngomong-ngomong, di mana Anda sekarang? Ye Chen memerintahkan, Inspektur Li, nyalakan speaker telepon Anda. Saya butuh bantuan Anda dengan sesuatu. Li Yalin dengan cepat menyalakannya pembicara dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, tolong bicara, semua orang mendengarkan. Ye Chen bersenandung, memerintahkan, Inspektur Li, Anda kembali lagi nanti dan menghibur kakek nenek saya. Juga, berhati-hatilah. Jika Anda mendengar suara helikopter di dekatnya nanti, minta mereka untuk tinggal di villa dan tidak keluar. Selain itu, biarkan Ruoli membawa anggota keluarga manapun bersamanya. Kembali ke hotel sumber air panas dulu, dan jangan beritahu orang lain apa yang terjadi hari ini. Dan Lao Chen, Anda dan Hong Wu mengawasi sekeliling villa saya dan jangan biarkan siapapun mendekat. Chen Zekai berkata tanpa berpikir, baiklah, Tuan Muda. Saya akan segera membuat pengaturan. Ye Chen menutup telepon, mengangkat telepon, mengembalikan telepon ke Lin Waner, dan bertanya, saya baru saja menyuruh mereka menerbangkan helikopter untuk menjemput saya, tetapi Anda bersikeras mengatakan tidak, saya kesulitan berjalan sekarang, bagaimana kita bisa sampai ke Chem Elises? Villa Li. Lin Waner tersenyum dan berkata, jika Tuan Muda meminta mereka menjemput Anda, bagaimana Anda menjelaskan kepada mereka bahwa Anda akan tiba-tiba muncul di kamar kerja seorang gadis muda yang jaraknya puluhan kilometer di dalam tengah malam? Bab 5581. Setelah mengatakan itu, Lin Waner berkata dengan sedikit malu-malu, lagi pula, Tuan Muda belum mengenakan pakaiannya. Jika berita itu menyebar, keluarga budak tidak peduli, tapi bagaimana Tuan Muda bisa menjelaskannya kepada Nona? Selain itu, Lao Zhang dan yang lainnya tinggal di sana, dan mereka terbang ke sini di tengah malam. Sebuah helikopter datang dan beberapa pria datang ke kamar kerja budak dan membawa pergi pria telanjang lainnya. Apa pendapat mereka tentang itu? Keluarga budak. Ye Chen mengangguk dan berkata tanpa daya, apa yang Anda katakan benar, tetapi bagaimana kita bisa sampai di sana sekarang? Lin Waner berkata, Tuan Muda, harap tunggu saya sebentar, dan pengaturan akan dibuat. Setelah Lin Waner mengatakan itu, dia segera berdiri dan turun ke bawah untuk berganti pakaian menjadi t-shirt dan jeans sederhana. Dia menelepon, dan 20 menit kemudian, sebuah helikopter ringan dengan 2 tempat duduk dengan cepat terbang di atas halaman, dan kemudian mendarat perlahan di halaman. Setelah pilot turun dari helikopter,
ia segera meninggalkan gerbang halaman tanpa menoleh ke belakang. Setelah dia pergi, Lin Wanner datang ke halaman, melepas seragam pemeliharaan bandara baru dari kopilot helikopter, dan kemudian kembali ke lantai 2 dengan seragam tersebut. Saat ini, Ye Chen sudah duduk sendiri, menggunakan selimut untuk menutupi pinggangnya. Berkat 3/4 dari versi yang disempurnakan dari pil penyebar darah dan penyelamat jantung, meskipun energi spiritual Ye Chen benar-benar hilang, setidaknya kondisi fisiknya telah membaik sampai batas tertentu dan tidak selemah saat pertama kali tiba di sini. Melihat dia telah duduk, Lin Wanner meletakkan seragam di tangannya di samping Ye Chen dan berkata dengan lembut, helikopter telah tiba. Tuan muda akan mengganti pakaiannya terlebih dahulu. Nanti, keluarga budak akan menemani tuan muda ke hotel pemandian air panas Chem Elysees. Ye Chen mengangguk dan berkata dengan canggung, Nona Lin, silakan minggir sebentar. Lin Wanner tersipu dan bertanya, Tuan muda, bisakah Anda memakainya sendiri? Bantuan dari keluarga budak. Ye Chen melambaikan tangannya dengan cepat, tidak, saya bisa melakukannya sendiri. Ya, mungkin perlu waktu lebih lama. Lin Wanner berkata, Tujia berbalik, tuannya mengganti miliknya berpakaian dan memanggil tuannya, dan budak itu membantu tuannya turun. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bisa turun sendiri. Lin Wanner berkata dengan nada tegas, tuan muda masih sangat lemah oke, ganti bajumu sendiri. Biarkan aku membantumu saat kamu turun. Melihat desakannya, Ye Chen tidak berkata apa-apa lagi dan menghabiskan banyak upaya untuk mengganti seragam pemeliharaan. Setelah mengganti pakaiannya, Lin Wanner membantunya menuruni tangga. Ketika dia sampai di halaman, Ye Chen menemukan bahwa kecuali helikopter ringan, tidak ada orang lain di halaman, dan tidak ada pilot di helikopter tersebut, jadi dia bertanya dengan bingung, Nona Lin, apa pengaturan kita selanjutnya? Lin Wanner berkata dengan tenang, keluarga budak ada di sini untuk mengirim tuan muda ke sana, sehingga tidak ada yang akan melihat tuan muda. Ye Chen bertanya dengan heran, bisakah Anda menerbangkan helikopter? Lin Wanner mengangguk secara alami dan tersenyum, iya, kamu akan hidup lebih lama, tentu saja dia tahu lebih banyak hal. Ye Chen sedikit terkejut pada awalnya karena Lin Wanner bisa menerbangkan helikopter, tapi sekarang dia memikirkannya, dia merasa bahwa kata-katanya memang masuk akal. Siapapun yang dapat hidup lebih dari 300 tahun dapat menguasai banyak hal. Dengan segala jenis keterampilan, dia tidak perlu terkejut jika suatu hari Lin Wanner memberitahunya bahwa dia bisa terbang sebuah pesawat jet. Segera setelah itu, Lin Wanner membantu Ye Chen naik helikopter, dan dia juga duduk di taksi di sisi lain. Di helikopter, Ye Chen mengenakan headset komunikasi peredam bising dan bertanya kepada Lin Wanner, Nona Lin, di mana Anda menemukan helikopter ini? Lin Wanner berkata, saya meminta Lau Qiu untuk mengaturnya, tapi jangan khawatir, Pak, saya hanya memintanya untuk mengambilkannya. Sebuah helikopter datang, tetapi dia tidak tahu persis apa yang akan dilakukannya. Pilotnya dibawa pergi dari Villa Ungu segera setelah helikopter itu tiba. Keberadaan tuan muda tidak akan terungkap. Setelah mengatakan itu, Lin Wanner bertanya lagi kepada Ye Chen, ngomong-ngomong, tuan muda, apakah pengaturan untuk Villa Chem Elysees sudah dibuat? Selama tidak ada yang mendekati Villa tuan muda, tidak ada yang akan melihatnya. Ye Chen mengangguk dan berkata, semuanya sudah diatur. Mohon bersusah payah untuk lari bersama saya secara pribadi. Lin Wanner tersenyum dan berkata, sama-sama, Tuan. Setelah itu, dia dengan terampil menyalakan helikopter dan menerbangkannya di malam hari dengan mudah. Bab 5582. Ketika Ye Chen dan Lin Wanner terbang menuju Chem Elysees, Li Yalin, Chen Zekai, Hong Wu dan lainnya, yang menghela nafas lega, juga berhenti mencari dan kembali ke Chem Elysees terlebih dahulu. Li Yalin tahu bahwa keluargaan mengkhawatirkan keselamatan Ye Chen, jadi dia bergegas kembali ke villa segera setelah dia turun dari pesawat. Saat ini, anggota keluargaan sedang menunggu di ruang tamu dengan wajah sedih, berharap Li Yalin bisa membawa kabar baik kembali. Bagaimanapun, Ye Chen sangat penting bagi keluargaan dan telah mempengaruhi keluargaan selama 20 tahun. Terlebih lagi, identitas Ye Chen yang lain sebenarnya adalah dermawan yang pernah menyelamatkan keluargaan kekeluargaan saat ini. Melihat Li Yalin masuk dengan cepat, keluargaan segera berdiri dan menatapnya penuh harap.
Wanita tua itu tanpa sadar berjalan ke arahnya dan bergumam, Yalin, kamu menemukan keberadaan Chener. Bibi, kami telah mengetahui keberadaan Tuan Ye. Dia tidak dalam masalah serius. Dia juga mengatakan bahwa kamu dapat yakin bahwa dia akan datang menemuimu setelah dia menyelesaikan pekerjaannya. Wanita tua itu langsung merasa lega, dan mau tidak mau menitikkan air mata karena kegembiraannya. Anggota keluargaan lainnya juga bersorak gembira saat ini. Bahkan An Qishan, yang tidak pernah pandai mengekspresikan emosi, tidak bisa menahan tawa dan tangis. Keamanan Ye Chen adalah keinginan terbesar mereka saat ini. Wanita tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lagi, mengapa Chener tidak datang sekarang. Apakah dia terluka? Li Yalin menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum tahu situasi spesifiknya. Kapan kami tiba di lokasi kejadian, Tuan Ye tidak ada di sana. Kami lama mencari tetapi tidak dapat menemukan keberadaan Tuan Ye. Akhirnya Tuan Ye menelepon Tuan Hong dan kami mengetahui bahwa nyawanya tidak dalam bahaya. Wanita tua itu akhirnya merasa lega, karena itu masalahnya. Chener lah yang menelepon, yang membuktikan bahwa hidupnya tidak dalam bahaya. Saat dia berbicara, dia tidak hanya tersedak tetapi berkata, kami turut berduka cita untuk orang tua Chener dan Chener. Chener jelas membenci kami dan menyelamatkan kami dari api dan air 2 kali. Saya dapat memahami bahwa dia tidak mau untuk menemui kami untuk saat ini. Li Yalin sedang sibuk. Dia berkata, Bibi, Tuan Ye sebenarnya sangat peduli padamu. Saat dia mengatakan dia membencimu barusan, dia sebenarnya hanya mengganggu si pembunuh. Yang tua pria An Qishan menghela nafas, benar bagi Chener untuk membenci kita. Memang itulah kesalahanku saat itu. Li Yalin berkata dengan serius, Paman An, Tuan Ye mungkin masih memiliki dendam terhadapmu, tetapi ketika kamu sedang sakit kritis, Tuan Ye lah yang meminta Nona Gu mengirimi Anda pil penyelamat nyawa. Ini membuktikan bahwa meskipun dia, sebagai seorang cucu, mengeluh tentang Anda di dalam hatinya, dia tetap peduli pada Anda keluhan, tapi itu tidak naik ke tingkat kebencian. Di matanya, kamu masih kerabatnya. Orang tua itu berseru, kamu. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Pil yang diberikan Nanan kepadaku diberikan oleh Chen, Li Yalin berkata dengan serius, izinkan saya memberitahu Anda ini, selama pil yang benar-benar efektif muncul, pada dasarnya, itu pasti hasil karya Tuan Ye. Tidak peduli siapa yang mengirimkan ramuan ini kepada Anda, ramuan ini pasti berasal Tuan Ye. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi bersemangat, kamu benar. Kamu benar. Tampaknya Chener masih menganggapku sebagai kakeknya di dalam hatinya. Itu anggota keluargaan yang lain hanya bisa tersenyum lega. Hanya An Chongqiu yang terlihat aneh. Seorang Yuyu di samping melihat petunjuk itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, saudaraku, ada apa denganmu? Seorang Chongqiu tertawa 2 kali, saya baru tahu bahwa rekan manajer yang mengusir saya di lelang pil peremajaan adalah Charlie. Bab 5583. Orang tua itu tersenyum dan berkata, kamu pantas untuk diusir. Chener telah mengatakan bahwa ramuan itu hanya dapat diambil di tempat dan tidak dapat diambil. Kamu berani menantang peraturannya. Bukankah wajar jika mengusirmu? Seorang Chongqiu merasa tertekan. Berkata, ayah, untuk siapa aku menantang peraturan Chener? Seorang Kai Feng di samping menepuk bahu An Chongqiu dan berkata sambil tersenyum, baiklah, saudaraku, meskipun kamu ditendang keluar dari pelelangan oleh Chener ya, tapi seluruh keluarga kami masih harus berterima kasih kepada Anda karena telah diusir saat itu. Jika bukan karena Anda, saya khawatir keluargaan kami tidak akan datang ke Chener, melihatmu begitu awal. Ini adalah hal yang baik, dan seluruh keluarga mendapat manfaat darimu. Seorang Chongqiu menghela nafas dan berkata dengan tulus, hei, tidak masalah kalau aku diusir oleh keponakan tertuaku. Aku baru saja melakukannya. Saya tidak berharap keponakan tertua saya menjadi begitu cakap dan menjadi penyelamat kami. Jadi mengingat kembali kata-kata dan perbuatan saya sendiri di pelelangan, saya hanya merasa sedikit malu. Saat ini, deru helikopter terdengar dari luar villa. Wanita tua itu tiba-tiba menjadi bersemangat dan bertanya kepada Li Yalin, apakah Chener ada di sini? Li Yalin berkata dengan cepat, Bibi, Tuan Hong baru saja mengatakan bahwa demi keselamatan kami, darurat militer akan diberlakukan di sini malam ini, dan dia secara khusus memberitahu kami, untuk tidak keluar sesuka hati malam ini.
Helikopter itu mungkin sedang berpatroli atau semacamnya. Jangan khawatir, istirahatlah yang baik malam ini. Mungkin Tuan Ye akan datang menemui Anda besok. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak ragu lagi. Lagi pula, helikopter sering lepas landas dan mendarat malam ini. Pada saat ini, setelah sekitar 10 menit terbang, Ye Chen dan Lin Waner telah tiba tepat di atas villa lereng gunung milik Ye Chen. Lin Waner memegang joystick di tangannya dan dengan terampil mendaratkan helikopter di halaman villa. Begitu helikopter berhenti, dia melompat dan berlari ke sisi lain untuk membantu Ye Chen, yang tidak bisa bergerak, turun. Ye Chen masuk ke villa dengan dukungannya dan membawa Lin Waner langsung ke ruang bawah tanah villa. Di ruang bawah tanah yang tertutup rapat, Ye Chen memeriksa ponsel yang ditinggalkannya di sini, dan dia merasa lega saat mengetahui bahwa tidak ada yang mencarinya. Waktu untuk mengambil tindakan malam ini awalnya adalah paruh kedua malam. Dalam keadaan normal, tidak ada yang akan mencari saya selama ini. Terlebih lagi, sebelum meninggalkan rumah, dia juga meletakkan dasar untuk Xiao Churan, yang berada jauh di Amerika Serikat, dan ibu mertua serta ayah mertuanya di rumah, dengan mengatakan bahwa klien memintanya untuk pergi ke tempat lain untuk melakukan pemeriksaan Feng Shui sementara, agar jika terjadi sesuatu, dia tidak bisa kembali pada malam hari. Xiao Changkun dan Malan tidak akan curiga. Yang paling dikhawatirkan Ye Chen adalah apakah Malan akan menyelinap ke kamarnya dan Xiao Churan lagi untuk mencari barang berharga. Jika dia menemukan surat yang dia tinggalkan untuk Xiao Churan, bukankah itu masalah besar? Namun kini mereka tidak mencarinya, yang membuktikan bahwa Malan memang menjadi lebih menetap akhir-akhir ini. Setelah itu, Ye Chen meletakkan ponselnya dan mengeluarkan pil pembentukan kembali dan 2 pil Pei Yuan dari kotak tempat dia menyimpan pil tersebut. Cedera fisiknya masih sangat serius sekarang, dan efek pil peremajaan pada dirinya tidak terlalu terlihat. Cara terbaik dan tercepat untuk pulih adalah dengan meminum pil remodeling. Energi spiritual di tubuhnya juga telah hilang, dan dia hanya dapat dengan cepat mengisinya kembali dengan bantuan Pei Yuan dan. Oleh karena itu, ketiga pil ini pada dasarnya dapat mengembalikan tubuhnya ke keadaan semula. Namun, dia tidak terburu-buru untuk segera meminum obatnya. Sebaliknya, dia mengeluarkan versi yang ditingkatkan dari pil pengusir darah dan penyelamat jantung dari pilnya sendiri, menyerahkannya kepada Lin Waner di sampingnya, dan berkata, "Nona Lin, simpanlah pil ini. Jika Anda menghadapi bahaya atau terluka parah di masa depan, pil ini dapat menyelamatkan hidup Anda." Lin Waner segera mundur selangkah dan melambaikan tangannya, "Tuan, saya tidak dapat menerima hal hebat ini hadiah." Ye Chen bertanya padanya, "Siapa yang ada di kamar tidur? Tidakkah kamu menerimanya saja?" 5584. Lin Waner tanpa sadar berkata, "Itu berbeda." Ye Chen bertanya balik, "Mengapa berbeda? Anda dapat menerimanya ketika Anda menelepon saudara Ye Chen, tetapi Anda tidak dapat menerimanya ketika Anda menelepon Tuan Ye." Lin Waner berkata dengan canggung, "Keluarga budak. Keluarga budak tidak bermaksud demikian. Keluarga budak hanya merasa bahwa ramuan ini terlalu berharga. Alasan mengapa keluarga budak menerima ramuan yang tersisa sebelumnya adalah karena mereka takut pada Tuan Muda. Jika ada bahaya, keluarga budak dapat menyimpan ramuan itu untuk keadaan darurat. Sekarang tuannya aman, tidak pantas bagi keluarga budak untuk mengumpulkan ramuan tuannya," kata Ye Chen tanpa ampun. Dia berkata dengan ragu, "Kalau begitu, sebaiknya kamu menyesuaikan caramu memandang masalah secepat mungkin, dan katakan pada dirimu sendiri di dalam hati bahwa tidak ada yang tidak pantas tentang itu." Ke tangannya, lalu menunggu tanpa menunggu. Dia bereaksi, mengambil pil peremajaan lagi, menaruhnya lagi di tangannya, dan berkata, "Ini adalah pil peremajaan. Jika orang biasa meminumnya, dapat menyembuhkan semua penyakit. Jika manusia siapa yang tidak sakit meminumnya, mereka dapat memperpanjang umurnya hingga 20 tahun. Ini lebih efektif daripada pil penyelamat jantung penyebar darah. Jika Anda meminumnya, meskipun tidak akan memperpanjang hidup Anda, itu dapat menyembuhkan semua luka. Jika pil penyelamat jantung penyebar darah tidak berfungsi lagi, ambil saja." Lin Waner melihat tangannya. "Dengan 2 pil, saya tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu," dan berkata sedikit bingung, "Tuan, ini terlalu mahal." Ye Chen mengabaikannya. Dia meletakkan pil pembentukan kembali lagi ke tangannya dan memperingatkan, "Pil ini bahkan lebih kuat.
Ini adalah pil pembentukan kembali sekalipun tubuh seseorang dihajar hingga menjadi lumpur. Selama otaknya belum mati total, pil ini akan obat mujarab dapat membentuk kembali tubuhnya hatiku. Lin Wanner tidak menyangka Ye Chen akan begitu menantang. Semua ramuan diberikan kepadaku, dan aku tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Pada saat ini, Ye Chen mengeluarkan pil Pei Yuan lagi, ragu-ragu sejenak, lalu meletakkannya di tangannya, dan berkata dengan sangat serius, ini adalah pil Pei Yuan, yang mengisi kembali energi spiritual. Saya rasa Anda tidak memerlukannya itu, tetapi untuk menunjukkan rasa hormat saya kepada Anda sebaiknya menerima rasa terima kasih atas anugerah penyelamatan hidup Anda. Lin Wanner tidak bisa tertawa atau menangis, Tuan Muda. Anda mengatakan bahwa keluarga budak tidak bisa, tidak menggunakannya lagi, jadi mengembalikannya ke keluarga budak akan sia-sia. Ye Chen berkata dengan serius, tidak. Jangan sia-siakan. Kamu harus tahu bahwa kamu menyelamatkan hidupku, dan ini adalah seluruh hatiku. Setelah jeda, Ye Chen berkata lagi, kamu telah hidup selama 3 atau 400 tahun, apa? Saya sudah makan dan melihat semuanya, kamu tidak boleh kekurangan uang dan barang, jadi apa yang bisa saya berikan kepada kamu untuk diungkapkan perasaanku adalah pil kecil ini. Ketika kita berada di Eropa Utara, saya menerima cincin yang Anda berikan kepada saya, jadi hari ini saya memberi Anda 4 pil ini. Anda harus meminum semuanya. Anda tidak dapat menolak apapun, ditambah lagi ketika Ye Chen memberinya obat mujarab, dia tanpa sadar memegang tangannya. Meskipun dia pemalu, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit tersentuh. Jadi, dia tanpa sadar berkata, keluarga budak akan menyimpan obat-obatan ini dulu, kalau Tuan Muda datang lagi lain kali. Pada titik ini, dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres, dan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak benar. Tidak, saya mengatakan hal yang salah, Tuan Muda, mohon jangan keberatan. Petik 2. Ye Chen tiba-tiba menyadari, dan berkata dengan cepat, tidak, saya tidak keberatan, tetapi Anda mengingatkan saya. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia berbalik dan mengeluarkan 4 pil ini. Masing-masing mengambil sebagian dari ramuan itu dan memasukkannya ke tangan Lin Wanner yang lain. Keduanya menggenggam tangan mereka erat-erat. Pria mabuk memberitahu saudara baiknya, ini Anda juga harus menerima salinannya, dan memperlakukannya sebagai sesuatu yang saya titipkan sementara kepada Anda. Lagi pula, saya masih tidak tahu bagaimana membuat cincin Anda mengenali saya sebagai pemiliknya. Sebelumnya ia mengenali saya sebagai tuannya, jika suatu hari saya kurang beruntung. Nah, jika kita berada dalam bahaya lagi, saya mungkin dikirim kepada Anda melalui cincin ini untuk mengganggu Anda. Dengan ramuan ini di tempat Anda, saya dapat mempersiapkan diri untuk keadaan darurat. Lin Wanner memikirkan Ye Chen yang dikirim melalui cincin. Selama proses di kolam air panas, wajahnya yang cantik tidak bisa membantu tetapi memerah sampai ke akar di belakang telinganya. Meskipun dia merasa malu di dalam hatinya, dia juga tahu bahwa kekhawatiran Ye Chen sebenarnya bukannya tidak berdasar. Selama dia masih memakai cincin itu, begitu dia bertemu dengannya lagi. Jika itu berbahaya, maka dia pasti akan dikirim kepadanya melalui cincin itu. Memikirkan hal ini, dia mengangguk penuh semangat dan berkata, jangan khawatir, Tuan, keluarga budak akan merawat ramuan ini dengan baik. Setelah mengatakan itu, dia segera berkata kepada Ye Chen, karena Anda memiliki begitu banyak ramuan ajaib, sebaiknya kamu minum obatnya dulu. Sembuhkan. Ye Chen berkata, sudah terlambat untuk minum obat di sini. Saya mungkin tidak dapat melakukan apapun selama 10 menit ketika efek dari pil resaping dilepaskan. Hidup atau mati Paman Ding Yuan tidak pasti sekarang. Jika kita tidak menemukannya dengan cepat, aku benar-benar khawatir. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata, dengan cara ini, saya akan membawa ramuan itu bersamaku, dan kemudian Nona Lin akan membantuku naik helikopter. Setelah naik helikopter, aku akan minum obat, dan Nona Lin akan pergi ke tempat kejadian itu terjadi. Fei, aku seharusnya sudah bisa pulih hampir ketika aku sampai di sana. Lin Wanner berkata tanpa berpikir, oke, aku akan membantumu. Ketika Lin Wanner lepas landas lagi dengan helikopter ringan dan Ye Chen mengambil kesempatan untuk meminum pil pembentukan kembali, ribuan mil jauhnya di markas besar masyarakat Poking, Wu Fei yang sedang mondar-mandir di ruangan dengan cemas.
Dia sudah berusia 400 tahun ini, tapi sepertinya dia baru berusia 30-an. Meskipun dia penuh pesona dan semangat kepahlawanan, dia terlalu gelisah saat ini, dan karakter kejamnya hampir tertulis di wajahnya, yang membuatnya orang-orang terintimidasi. Terakhir kali Wu Feiyan merasakan kegelisahan ini adalah ketika dia dan Lin Zulu dikejar ke pegunungan 100.000 oleh tentara Qing untuk pertama kalinya. Meskipun dia tidak pernah menemukan Lin Waner selama bertahun-tahun, ini adalah permainan kucing dan tikus yang telah berlangsung selama 300 tahun, dan dia selalu memainkan peran sebagai kucing, jadi tidak menemukan Lin Waner tidak akan membuatnya menyukainya. Kecemasan ini. Sumber kegelisahannya saat ini adalah kedua Earl di bawah komandonya telah hilang dari monitor selama lebih dari 1 jam. Dia tidak tahu apa yang telah mereka berdua lalui. Saat ini, yang paling dikhawatirkan Wu Feiyan adalah apa yang terjadi pada kedua Earl-nya. Kematian Paman Jiangong dan penghancuran seluruh kamp kematian Siprus telah menyebabkan kepanikan besar di masyarakat Pocing. Jika kedua Earl ini juga menghadapi sesuatu yang tidak terduga, masyarakat Pocing pasti akan mengalami situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam lebih dari 300 tahun kekacauan. Tepat ketika dia sangat cemas, ada ketukan di pintu, dan suara hormat seorang lelaki tua datang dari luar pintu. Yang mulia, bawahan saya Wu Tianlin ingin bertemu dengan Anda. Setelah itu, dia membuat kekosongan di tangan kanannya. Dengan lambaian, pintu besi yang berat itu terbuka secara otomatis. Seorang lelaki tua berjubah berjalan dengan cepat. Wu Tianlin adalah keturunan langsung dari keluarga Wu dan merupakan garis keturunan yang ditinggalkan oleh putra saudara laki-laki Wu Feiyan, Wu Feiyang. Dia sekarang berusia 110 tahun. Karena dia adalah putra tertua dari generasi keluarga Wu, Wu Feiyan telah membawanya dia dan membesarkannya secara pribadi sejak dia masih kecil. Dia sangat dihormati oleh Wu Feiyan dan merupakan orang kepercayaan terbesarnya dan wadah pemikir dari seluruh masyarakat Poking. Begitu dia memasuki ruangan, Wu Tianlin berkata dengan hormat, "Kembali kepada Tuhan, saya telah menerima beberapa rumor tentang Jinling." Wu Feiyan dengan tidak sabar berteriak dengan suara dingin, "Bicaralah dengan cepat." Wu Tianlin berkata, "Bawahan orang-orang mencari di internet lokal dan akun video pendek di Jinling untuk mencari informasi. Malam ini, ada guntur terus-menerus di dekat Wan Liu Villa tempat tinggal keluargaan, dan, di sana, terdengar suara keras yang sangat kuat seluruh Jinling." Wu Feiyan tampak sedikit panik dan bertanya, "Suara keras macam apa? Apakah sama dengan yang terakhir kali? Seperti ledakan bom?" Wu Tianlin berkata, "Kembali ke Tuan Inggris, itu adalah ledakan." Wu Feiyan mengerutkan kening, "Jika itu benar-benar ledakan, mungkin Chang Shengbo telah mati untukku." Wu Tianlin berseru, "Tuan Ying, musuh macam apa yang bisa cukup kuat untuk membunuh Chang Shengbo?" Wu Tianlin telah mengikuti Wu Feiyan sejak dia masih kecil dan mencoba memasuki Taoisme. Meskipun bakatnya tidak terlalu bagus, tetapi dia baru saja memasuki pintu monastisisme. Selain itu, dia adalah milik Wu Feiyan orang kepercayaan, jadi dia sangat menyadari apa yang dilakukan Wu Feiyan di Istana Niwan dari 4 Earl Agung. Wu Feiyan juga sedikit khawatir saat ini, dan berkata pada dirinya sendiri, "Kekuatan Chang Shengbo sudah sangat mengesankan, dan dengan senjata ajaib yang kuberikan padanya, itu bahkan lebih kuat. Jika dia benar-benar mati, maka kita bisa memaksanya untuk mati. Orang yang meledak pasti jauh lebih kuat dari dia." Saat dia berbicara, Wu Feiyan tidak bisa tidak kagum, "Saya tidak pernah menyangka ada master seperti itu di Jinling. Berdasarkan pemahaman saya tentang keluarga, tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan kontak dengan orang yang begitu kuat. Apa asal-usul orang ini?" Wu Tianlin tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan Ying, saya pikir orang itu harus mengenal Anjia, jika tidak mengapa dia menyelamatkan Anjia dari api dan air pada saat kritis?" Wu Feiyan. Dia menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram, "Saya tidak tahu. Jika Paman Chang Sheng benar-benar terbunuh, lawannya pasti biksu yang lebih kuat. Tetapi saya memiliki orang-orang yang diam-diam memantau keluargaan selama bertahun-tahun, dan saya belum menemukan hubungan apapun antara keluargaan dan biksu manapun." Wu Tianlin bertanya lagi, "Mungkinkah Paman Chang Sheng secara tidak sengaja menyinggung tuan lokal di Jinling?" Wu Feiyan berpikir sejenak dan berkata, "Kemungkinan ini tidak dapat dikesampingkan. Paman Chang Sheng memberitahuku 2 hari yang lalu bahwa dia berada di Jinling.
Saya tidak sengaja menemukan senjata ajaib, sangat mungkin ada biksu. Selain itu, saya sekarang mulai bertanya-tanya apakah senjata ajaib yang ditemukan Chang Shengbo di Jinling mungkin merupakan jebakan yang dibuat oleh pihak lain sejak lama. Seng mengambil umpan. Wu Tianlin berseru, jika ini benar, bukankah pihak lain akan menduga bahwa Paman Chang Sheng akan pergi ke Jinling? Itu mungkin, kata Wu Feiyan dengan ekspresi yang rumit. Sementara dia sedang berbicara, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru, malam ini saya meminta Paman Ding Yuan untuk mengikuti Paman Chang Sheng secara diam-diam. Jika Paman Chang Sheng terpaksa mati, dia akan mendapat masalah. Mata Wu Tianlin membelalak, jika Paman Ding Yuan juga mengalami kecelakaan, itu akan menjadi kerugian besar bagi asosiasi pocing kami. Anda telah melatih keempat Earl ini selama bertahun-tahun. Jika ketiga Earl mengalami kecelakaan, orang-orang di bawah pasti akan melakukannya. Situasinya terganggu. Kata Wu Feiyan dingin, situasinya terganggu. Ingat, jika sesuatu terjadi pada Paman Chang Sheng dan Paman Ding Yuan, siapapun yang mengacaukan situasi di rumah Gubernur Angkatan Darat kelima akan dihukum. Potong salah satu kakinya. Jika tidak berhasil, lalu potong dua. Wu Tianlin berkata dengan hormat, saya mematuhi perintah saya. Wu Feiyan menambahkan, jika sesuatu terjadi pada mereka berdua, Kantor Gubernur Angkatan Darat kelima harus dengan tegas memblokir informasi dari bawah. Jika ada yang berani membocorkan berita tersebut, saya akan melakukannya, bunuh dia. Wu Tianlin dia menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan Ying, jangan khawatir, bawahanmu pasti akan menyampaikan pesannya. Setelah mengatakan itu, Wu Tianlin berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan penuh hormat, Tuan Ying, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Wu Feiyan berkata dengan dingin, katakan. Wu Tianlin berkata, Tuan Ying, jika Paman Chang Sheng dan Paman Ding Yuan benar-benar mati di Jinling, bawahan saya dengan berani menyarankan agar Tuan Ying membiarkannya tiga tetua gereja Presbyterian meninggalkan pengasingan terlebih dahulu dan memerintahkan mereka bertiga pergi ke Jinling. Mereka bertiga pasti akan membunuh Tuan yang bersembunyi di kegelapan. Wu Feiyan mengerutkan kening dan berkata, ketiga tetua telah masuk pengasingan selama 100 tahun dan berada dalam masa kritis pembukaan Istana Niwan. Dalam 10 atau 20 tahun lagi, Istana Niwan mereka bertiga akan dibuka satu demi satu, dan kekuatan Pocing Hui akan mampu mencapai tingkat yang lebih tinggi. Jika mereka dibiarkan pergi sekarang, kemajuan budidaya mereka akan terganggu, dan mereka mungkin terbunuh. Waktu untuk membuka Istana Niwan akan ditunda selama 20 tahun lagi. Keputusan ini tidak dapat dibuat dengan mudah. Setelah berkata itu, Wu Feiyan berkata lagi, kamu tahu, ketiga tetua adalah kartu trufku yang tersembunyi. Ini lebih dari 100 selama bertahun-tahun, hanya ada 5 orang yang mengetahui keberadaan mereka, dan selain Anda, mereka adalah 4 Earl. Saya tidak dapat menyentuh kartu ini kecuali saya harus melakukannya. Wu Tianlin berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Ying. Jika Chang Shengbo dan Ding dikalahkan hari ini, Paman Yuan mengalami kecelakaan, dan bawahannya dapat menyimpulkan bahwa orang yang membunuh mereka, orang-orang yang membunuh Paman Jian Gong, orang-orang yang menyelamatkan Anjia di New York, dan orang-orang yang menyelamatkan Lin Waner di Eropa Utara pasti berada di kamp yang sama. Dengan cara ini, itu juga benar. Pihak lain bukan hanya satu orang, tapi organisasi besar seperti masyarakat Poking. Mereka tidak hanya memiliki guru tradisional seperti biksu, tetapi mereka juga ahli dalam menggunakan senjata modern seperti meriam pertahanan jarak dekat mengatakan bahwa mereka komprehensif. Jika pihak lain dibiarkan terus berkembang, itu akan menjadi ancaman besar bagi masa depan Poking Hui. Setelah jeda, Wu Tianlin melanjutkan, selain itu, dalam beberapa waktu terakhir, mereka telah menang satu demi satu, dan mereka memiliki potensi besar untuk mengalahkan mereka. Jika kita tidak membunuh mereka, saya khawatir akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Tuhan, krisis ini belum pernah terjadi sebelumnya, Anda tidak bisa ragu lagi. Wu Feiyan terdiam sejenak. Kekhawatiran Wu Tianlin membuat kegelisahan dan kegelisahan di hatinya semakin kuat. Dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan Wu Tianlin bukannya tidak masuk akal. Jika dia benar-benar membiarkan pihak lain terus berkembang secara rahasia, itu akan menjadi ancaman besar bagi dirinya sendiri masa depan. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan berkata,
segera beritahu kantor gubernur Angkatan Darat Tiongkok dan minta mereka segera mengirim pengintai terbaik untuk terbang ke Jinling untuk menyelidiki. Pasti meninggalkan radius beberapa ratus meter jejak ledakan. Selama mereka terbang di atas Wan Liu Villa setelah fajar besok, mereka pasti dapat menemukan lokasi ledakan. Jika dipastikan bahwa Chang Shengbo telah tewas dalam ledakan tersebut, aku akan membiarkan ketiga tetua keluar. Pergi ke Jinling, bekerja sama untuk menemukan orang itu, potong tubuhnya menjadi beberapa bagian, dan hindari masalah di masa depan selamanya. Sisi lain, helikopter yang dikendarai Lin Waner sudah terbang tepat di atas pusat ledakan. Karena Ye Chen telah meminum pil pembentukan kembali, tubuhnya hampir tidak bisa bergerak, jadi dia mengemudikan helikopter, menyalakan lampu sorot di badan pesawat, memiringkan hidung helikopter ke bawah, dan terbang mengelilingi seluruh lembah dengan ketinggian rendah sambil menggunakan ringan untuk diselidiki. Saat ini, Ye Chen sedang merasakan perbaikan dan reorganisasi tulang, organ, otot, dan meridian di tubuhnya. Untungnya, lukanya tidak seserius yang dialami Li Yalin, jadi keseluruhan prosesnya jauh lebih cepat. Pada saat yang sama, di celah batu alam yang dibentuk oleh pecahan batu besar di tepi lembah, Ding Yuan Boyun Ruge mendengarkan siulan helikopter di udara lembah, merasa tidak nyaman di hatinya. Saat ini, tubuhnya telah terluka parah, dan meridiannya, dantiannya, dan bahkan organ dalamnya terluka parah. Dia melalui segala macam kesulitan sebelum merangkak ke bawah batu untuk berlindung sementara. Awalnya, dia berencana bersembunyi di sini, menghabiskan beberapa hari untuk memulihkan diri, dan kemudian mencari cara untuk pergi. Dalam penilaiannya, meskipun Ye Chen melihat dirinya sendiri pada saat ledakan, kekuatan ledakan Chang Shengbo begitu kuat sehingga Ye Chen pasti akan mati. Oleh karena itu, dia juga dapat menyimpulkan bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui keberadaannya, dan dia dapat menyembuhkan lukanya dengan damai di sini. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa begitu angan-angan itu dimulai, helikopter lain tiba, dan helikopter itu terus berputar-putar di lembah, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Dia diam-diam berpikir, mungkinkah orang-orang itu tidak dapat menemukan Ye Chen dan bertekad untuk menemukannya, jadi mereka datang mencarinya lagi. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit lega dan berpikir, selama karena mereka tidak datang untuk mencariku. Kemudian, dia tiba-tiba teringat pada Tuan Ying, dan berseru dalam hatinya, Paman Chang Sheng meledakkan dirinya hari ini, dan aku juga menghilang. Tuan Ying pasti akan menemukan cara untuk menyelidikinya, dan aku tidak boleh membiarkan dia tahu bahwa aku masih hidup. Jadi dia mengeluarkannya dari sakunya dengan susah payah, mengeluarkan ponselnya. Ponselnya benar-benar rusak dan berubah bentuk saat ini, bahkan baterainya menggembung karena deformasi tersebut. Melihat hal tersebut, dia akhirnya menghela nafas lega, berpikir bahwa ponsel ini tidak akan dapat terus memberikan umpan balik lokasinya ke Inggris. Menguasai. Sekitar 10 menit kemudian, Ye Chen akhirnya pulih dari efek pil resaping. Dia memutar lehernya dan melakukan peregangan keras di kabin sempit. Lin Waner di samping kagum berulang kali, Tuan, apakah Anda sudah pulih? Ye Chen mengangguk dan berkata, tubuh telah pulih, tetapi energi spiritual belum ada. 2 pil Peiyuan lagi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Begitu obat mujarab memasuki perut, itu berubah menjadi energi spiritual murni dan menyebar ke seluruh tubuh sepanjang meridian dan dantian yang telah diperbaiki. Ye Chen merasakan gelombang energi spiritual kembali, dan seluruh tubuhnya segera merasakan perasaan lega yang tak terlukiskan. Lin Waner di samping merasa tubuhnya penuh dengan energi spiritual lagi, dan berkata dengan terkejut, sepertinya Tuan Muda telah pulih sepenuhnya. Ye Chen mengangguk sedikit dan tidak bisa menahan nafas, pria itu telah pulih, tetapi cincin itu mungkin masih ada. Ini membutuhkan banyak energi spiritual, jadi kita hanya dapat melakukan ini secara perlahan. Saat dia mengatakan ini, dia bertanya kepada Lin Waner, apakah Nona Lin menemukan sesuatu di lembah ini? Lin Waner berkata, keluarga Nu baru saja memindai di ketinggian rendah dan tidak melihat jenazah paman, kemungkinan besar dia masih hidup. Terlebih lagi, saat keluarga Nu terbang di ketinggian rendah, angin kencang datang darinya helikopter dapat menerbangkan rumput dan pepohonan. Setelah beberapa kali pemeriksaan, tampaknya tidak ada seorang pun yang dapat disembunyikan di daerah datar lembah. Dikelilingi oleh pegunungan, Paman Ding Yuan seandainya dia terluka parah, dan kemungkinan mendaki gunung sendirian hampir nol.
Ada kemungkinan besar bahwa itu tersembunyi di kaki pegunungan sekitarnya. Kita bisa turun dan mencarinya dengan hati-hati. Ye Chen mengangguk dan berkata setuju, Lin. Spekulasi wanita itu sangat masuk akal. Dalam hal ini, Nona Lin akan memindahkan helikopter serendah mungkin ke kaki gunung, dan saya akan menggunakan energi spiritual saya untuk menyelidikinya. Oke, Lin Waner segera menurunkan ketinggian helikopter ke level terendah dan terbang perlahan, hampir menyentuh puncak pohon di kaki gunung. Ye Chen melepaskan energi spiritual ke seluruh tubuhnya untuk merasakan keberadaan Paman Ding Yuan. Saat ini, Yun Ruge berada di ujung lain lembah. Melihat helikopter itu tidak hanya tidak pergi, tetapi mulai menurunkan ketinggiannya dan mendekati arahnya di sepanjang kaki gunung, jantungnya tiba-tiba naik ke tenggorokannya. Dia sangat menyadari situasinya saat ini. Jika seseorang menemukannya, dia tidak membutuhkan seorang ahli. Seorang anak berusia 10 tahun dapat dengan mudah membunuhnya. Selain itu, dia juga tahu betul bahwa jika dia jatuh ke tangan keluargaan, akhir hidupnya mungkin akan lebih tragis. Karena King Hui membunuh An Chengqi dan suaminya Ye Changying dari keluargaan 20 tahun yang lalu, dan juga mengubur petunjuk rahasia tentang keluargaan selama 20 tahun, dan bahkan mencoba memusnahkan keluargaan dua kali putra Changying, Ye Chen, hari ini juga meninggal di bawah kuasa penghancuran diri Chang Shengbo. Saat ini, keluargaan harus menganggap Po Ching Hui sebagai musuh bebuyutan mereka. Gugup, dia menggerakkan tubuhnya dengan susah payah untuk menyembunyikan dirinya lebih dalam, berharap bisa menggunakan perisai batu untuk menghindari deteksi helikopter lawan. Dia berpikir bahwa pihak lain hanyalah orang biasa yang tidak memahami energi spiritual, dan pihak lain pasti tidak mencarinya, tetapi untuk Ye Chen. Oleh karena itu, dia menyimpulkan bahwa pihak lain paling banyak mencari Ye keberadaan Chen di helikopter dan tidak memperhatikan bagian bawah batu. Tapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Ye Chen tidak mengandalkan penglihatan untuk menemukannya, tetapi persepsi energi spiritual. Lin Waner mengemudikan helikopter untuk mencari di sepanjang kaki gunung. Ketika helikopter masih berjarak 2 atau 300 meter dari Yun Ruge, ekspresi Ye Chen tiba-tiba membeku berkata kepada Lin Waner, di sana. Melihat Ye Chen menunjuk ke arah dengan tangannya, Lin Waner bahkan tidak melihatnya dan langsung menarik joystick untuk membuat helikopter terbang dengan akurat ke arah jari Ye Chen. Saat ini, Yun Ruge yang bersembunyi di celah antara batu-batu besar belum mengetahui bahwa dirinya telah diincar oleh lawan. Dia hanya ingin berusaha sebaik mungkin untuk tidak menggerakkan tubuhnya atau membuat suara apapun. Setelah orang-orang di helikopter melakukan inspeksi, mereka dengan sendirinya akan pergi dari sini. Selain itu, dia sangat yakin bahwa dia tidak akan ditemukan oleh pihak lain. Karena helikopter mengitari lembah beberapa kali, tetapi orang-orang di dalamnya tidak pernah turun untuk mencari, dan batu besar yang menghalangi kepala Yun Ruge sangat tebal, dan bahkan jika pihak lain menggunakan peralatan seperti pencitraan termal, mustahil untuk menembusnya. Itu, seberangi batu ini dan temukan keberadaanmu. Namun, yang membuat Yun Ruge semakin merasa tidak nyaman adalah helikopter itu menderu ke arahnya. Saat helikopter terbang semakin dekat dengannya, hati Yun Ruge menjadi sangat gugup. Saat ini, helikopter telah tiba di atas batu besar di kaki gunung. Ye Chen tiba. Tiba berkata, ini dia. Saya sudah merasakannya, dan dia terluka parah sekarang. Lin Waner tanpa sadar meraih ujung bajunya dan berseru, Tuan, karena Paman Ding Yuan terluka parah, sebaiknya kita menunggu keluarga budak berkumpul. Keluarga budak ingin bertemu dengannya sebentar dengan Tuan. Melihat ini, Ye Chen menyerah. Dia berencana untuk melompat langsung dan berkata, ada pohon di bawah sini, dan helikopter tidak dapat mendarat. Bagaimana kalau Anda mendarat kembali ke area yang rata dengan ledakan, dan lalu kita berjalan bersama? Lin Waner mengangguk, lalu mengambil kendali. Helikopter itu berbalik. Yun Ruge, yang berada di bawah batu besar, mau tidak mau menghela nafas lega ketika dia melihat helikopter itu mencapai atas dan berbalik. Tapi yang tidak dia ketahui adalah Lin Waner telah mendaratkan helikopter di tepi jangkauan ledakan. Setelah helikopter berhenti, dia berkata kepada Ye Chen, Tuan, keluarga budak telah menerima tip. Meskipun Ding Yuan Boyun Ruge hancur, dia adalah salah satu dari 4 bangsawan besar dinasti Qing. Tapi dia mengabdi pada Taoisme dan tidak melakukan banyak hal yang merugikan. Hari ini, Paman Chang Sheng meledakkan dirinya di dalamnya. Jika Tuan Muda dapat menggunakan ini sebagai titik terobosan,
dia mungkin bisa mengalahkan Yun Ruge mengambilnya untuk digunakan sendiri. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, jika ada sesuatu yang mencurigakan tentang milik Paman Chang Seng penghancuran diri, saya khawatir tidak ada yang mengetahuinya lebih baik daripada Paman Ding Yuan kecuali Tuan Ying. Petik 2. Segera, keduanya melompat keluar dari helikopter dan berjalan menuju batu tempat Yun Ruge bersembunyi. Yun Ruge baru saja bersantai saat ini, dia ingin beristirahat sejenak dan segera memikirkan cara untuk melarikan diri dari tempat ini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dalam waktu dekat, dia mendengar suara langkah kaki. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, dan dia diam-diam berseru, mungkinkah orang-orang di helikopter baru saja datang dengan berjalan kaki? Ketika dia memikirkan hal ini, hatinya yang baru saja lega tiba-tiba menjadi cemas lagi. Dia tahu betul bahwa dia terluka parah saat ini, dan tidak peduli siapa pihak lain yang datang, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Saat ini ia hanya bisa berdoa dalam hati, berdoa agar langkah kaki yang semakin mendekat tidak mendatanginya, dan berdoa agar pemilik langkah kaki tersebut tidak menemukannya. Namun, doanya sepertinya tidak membuahkan hasil. Langkah kaki kedua orang itu semakin dekat, dan akhirnya mereka berdiri kurang dari 10 meter dari batu besar tersebut. Pada saat ini, Yun Ruge sangat gugup. Dia tahu bahwa selama dia ditemukan oleh pihak lain, dia pada dasarnya akan mati, dan pihak lain akan melakukan apa saja untuk mengorek informasi tentang King Hui dan guru Inggris darinya, mulut, cara menyiksa diri sendiri. Masyarakat Poking telah berulang kali mencoba membunuh keluargaan. Begitu Anda jatuh ke tangan mereka, meskipun Anda bekerja sama dengan patuh, Anda mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Oleh karena itu, keberuntungan terakhir di hatinya saat ini adalah berharap pihak lain tidak akan menemukannya. Tepat ketika dia masih memiliki jejak fantasi terakhir di hatinya, Ye Chen berkata dengan keras, Paman Ding Yuan, baru saja kamu mengintip dalam kegelapan pertarunganku dengan Paman Chang Seng, dan sekarang kamu masih bersembunyi di kegelapan. Bukankah itu agak tidak masuk akal? Kata-kata Ye Chen seperti sambaran petir di otak Yun Ruge. Pada saat ini, banyak pemikiran muncul di benaknya. Orang ini benar-benar menemukanku. Orang ini ternyata adalah Ye Chen yang baru saja bertengkar dengan Paman Chang Seng. Ini mungkin. Saya dengan jelas melihat bahwa dia terluka parah dalam ledakan dan bahkan menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat. Bagaimana dia masih bisa bertahan? Dan, dengarkan dia, sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Banyaknya pertanyaan membuat Yun Ruge bingung dan di saat yang sama, dia menjadi semakin panik. Meskipun dia telah menguasai energi spiritual dan merupakan master di antara para master, dia juga akan merasa tidak berdaya dan takut ketika firasat kematian memenuhi tubuhnya. Pada saat ini, Ye Chen di luar batu melihat bahwa dia tidak menanggapi, jadi dia tersenyum sedikit dan berkata, Paman Ding Yuan, kamu telah kehilangan semua kultivasimu dan terluka parah. Jika tidak ada yang datang membantu, kamu bahkan mungkin tidak bisa keluar dari lembah ini. Pahlawanmu yang bijak dan perkasa tidak bisa datang menyelamatkanmu dalam waktu sesingkat itu. Daripada menunggu kematian dengan putus asa, kenapa kita tidak duduk dan ngobrol baik-baik, apa menurutmu? Begitu Ye Chen menyebut pahlawan itu, Yun Ruge tidak bisa menahan gemetar. Mengingat situasi tragis ketika Paman Chang Seng meninggal, dia dipenuhi dengan keterkejutan dan kebencian. Ketika dia memikirkan tentang formasi penghancuran diri yang kuat di Istana Niwan, dia merasa lebih seperti cahaya di punggungnya. Baginya, dia lebih memilih bunuh diri di lembah yang tenang ini daripada kembali ke British Master dan terus menjadi bom manusianya. Selain itu, dia tidak tahu berapa banyak mode pemicu yang ditinggalkan Master Inggris di Istana Niwan milik keempat Earl. Sekarang tampaknya menggunakan apa yang disebut metode mental untuk membuka Istana Niwan yang diajarkan oleh Master Ying adalah metode pemicuan aktif. Selain itu, saya tidak tahu apakah Master Inggris dapat meledakkan formasi dengan pikirannya. Berdasarkan pemahaman Yun Ruge tentang Master Inggris pasti memiliki rencana cadangan. Mungkin selama dia berada dalam jangkauan persepsinya, dia dapat menghancurkannya kapan saja. Setelah berpikir sejenak, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan lemah, karena Tuan Ye ingin mengobrol, saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Kata-kata Yun Ruge sepenuhnya datang dari lubuk hatinya. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Paman Chang Seng dipukuli di depan Ye Chen dan tidak mampu melawan,
dan dia tahu bahwa Ye Chen jauh lebih kuat dari dirinya. Selain itu, Ye Chen sebenarnya mampu selamat dari ledakan tersebut secara utuh, yang membuatnya merasa kekuatan Ye Chen tidak ada dasarnya, sehingga tanpa sadar ia menyebut dirinya, dia.